Bahkan Putri Wenxing penuh dengan kerinduan. Kayu, di kota Wuxin, bisakah kamu menemukan boneka sepertimu? Maka aku tidak perlu mencarimu setiap hari. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut, selalu merasa bahwa Xiao Guai memberinya topi yang siap untuk keluar. Apa itu boneka seperti saya? Bisakah boneka dibandingkan dengan saya yang sebenarnya? Putri Wenxing mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mendengus dengan sedikit kebencian. Apakah kamu tidak ingin aku mengikuti? Aku kebetulan menemukan boneka untuk menggantikanmu. Mata yang agak kesal juga menatap Hua Daoru, yang telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Wood dalam beberapa tahun terakhir daripada dirinya sendiri, membuat gadis Waksu ini sedikit malu. 3 hari telah berlalu dalam sekejap, dan di tengah kota kuno ke-9 adalah altar besar. Dikatakan bahwa altar di sini dibangun selama pertempuran Istana Iblis kuno, tetapi era prasejarah telah berlalu. Tidak peduli seberapa damai alam semesta kuno daripada sebelumnya, itu secara bertahap menjadi hancur. Qin Yichen masih belum muncul, meskipun putra Baize, pemimpin tim, sepenuhnya memenuhi syarat untuk sejajar dengan orang-orang besar ini. Di altar kuno itu, Qin Yichen melihat Jinmu Silang, keagungan ke-10 dari Istana Iblis kuno masih sangat energik. Dan tampaknya karena berada di alam semesta kuno, gagak emas silang tampaknya lebih dihormati, dan semua pembangkit tenaga listrik yang berkumpul menghormatinya. Bagaimanapun, ayahnya adalah salah satu penguasa alam semesta kuno. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah selain Zhu Jiuyin, ada seorang vulkan yang kejam yang mengikuti Jinmu Silang. Nenek moyang penyihir api Zurong. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa Zurong jelas lebih muda dari Zhu Jiuyin, dan tampaknya hanya beberapa menit lebih tua dari Jinmu Silang. Tapi kekuatan Zurong melonjak seperti nyala api yang mengamuk, dan dia melihat rambut panjang merah oranye Zurong, yang masing-masing sangat kuat, dan rambutnya terbakar dengan nyala api yang tidak pernah padam. Tubuh bagian atas Zurong Qi menunjukkan totem yang menyerupai gelombang lava. Wajahnya berubah menjadi pria yang kejam. Zurong tidak menyentuh tanah, tetapi menginjak 2 kapal uap. Qin Yichen melihat dengan cermat, tetapi wajahnya tenggelam. Ternyata kedua roda api ini adalah 2 naga api yang terhubung ujung ke ujung. Nyala api roh api bergulir, dan tempat yang mereka lewati cukup untuk meninggalkan sepotong api. Ini adalah naga api yang melangkah. Apa yang salah? Kamu tidak bisa menyentuh tanah dengan kakimu, kan? Kamu akan mendapatkan diskon untuk kakimu suatu hari nanti. Qin Yichen diam-diam memfitnah, tetapi kemarahan Zurong bahkan jika mereka berdiri di antara sekelompok orang kuat yang memancing di perairan bermasalah, mereka bisa merasakannya dengan jelas. Itu seperti gelombang api, yang membuat hati bergetar. Xiao Jiu dan Xiao Xi juga tiba, dan Jinmu Silang masih tersenyum dan menyapa mereka. Monyet kecil, putra Baize tidak pergi ke raja besarmu baru-baru ini, kan? Mereka, bukankah mereka telah disembunyikan di kota kuno ke-9? Kan? Godaan Jinmu Silang, yang mengejutkan hati Qin Yichen. Meskipun menurutnya, Jinmu Silang tidak pintar, dia masih harus mengalahkan kedua monyet kecil itu. Selain itu, mata Zhu Jiuyin yang sedikit terbuka juga melihat sekeliling. Ketika Qin Yichen menyapu, itu jelas merupakan pengintaian dari penyihir leluhur. Seolah-olah dia ingin melihat masa lalu dan masa kininya, dan melihat setiap periode waktu yang dia alami. Wajah Bai Guanxing tenang, dan dia bahkan tidak lupa bahwa kaisar yang berpura-pura memancing di air yang bermasalah tidak berani melihat langsung kecemasan leluhur penyihir, dan aktingnya realistis. Meskipun kedua monyet kecil itu tidak memiliki banyak rencana, ketika ditanya seperti ini, tidak peduli bagaimana mereka mengekspresikannya, mereka akan dilihat oleh Uchiro Emas sebagai benar atau salah. Tapi untungnya, Bai Guanxing memesan terlebih dahulu, dan Xiao Jiu segera menegakkan kepalanya, dan tidak lupa mengibaskan gumpalan rambut monyet yang menonjol dari dahinya. Dia sangat arogan. HMPH. Pangeranku berkata, jika bukan karena Tuan Bai sibuk membersihkan surga kaisar, aku akan menghancurkanmu sampai habis. Little Eleven bertepuk tangan dengan gembira. Burung kecil, kenapa kamu begitu pintar? Tuan Bai ada di kota kuno ke-9. Di sana. Apakah kamu takut? Xiao 11 menunjuk secara acak ke satu tempat. Dan itu adalah orang kuat yang menunggu untuk memancing di perairan bermasalah di sisi lain. Tetapi dia menunjuk ke Bai Guanxing. Pria kuat yang ditunjuk oleh 11 kecil tiba-tiba berkedut, dan kemudian berubah menjadi burung dan binatang Jinmu Silang melirik dengan dingin sejenak. Tahu bahwa dia sedang bermain dengan dirinya sendiri. HMPH. Monyet kecil, pangeranmu tidak pernah mengajarimu. Ini bukan gunung Huaguomu. Sangat nakal. Akankah kamu dipukuli? Xiao Jiuchun menolak. Meskipun dia terlihat riang, dia sama agresifnya. Terlebih lagi, di hati mereka, raja itu tak terkalahkan, dan garis gagak emas hanyalah beberapa burung yang terbakar. Saya melihat Xiao Jiu menggonggong gigi monyet dan meringis. Raja Agung saya selalu berkata, mengapa Dewa Bulan begitu bodoh sehingga dia hanya melindungi yang terburuk dari 10 burung kecil? Celah. Hanya dalam sekejap, sayap ilahi di belakang gagak emas silang berkobar seperti 10.000 pedang, dan nyala api melonjak,
dan api ilahi muncul pada sepasang murid iblis gagak emas yang tajam. Tetapi pada saat ini, saya melihat cibiran bercanda dan menghina secara bertahap menyebar. Monyet kecil, jangan terlalu marah. Putra Baize sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Belum lagi kurangnya keterampilan. Bahkan jika dia bebas, dia mungkin tidak berani datang ke alam semesta kuno. Minuman dingin itu datang dari mulut seorang pria yang melonjak di bawah sinar bulan. Tatapan arogan itu. Tatapan anggun yang memproklamirkan diri. Orang bisa melihat sekilas bahwa ini dipelajari dari Dewa Raja Yueyin. Meskipun Qin Yichan sangat menghina ketika berdiri di antara kerumunan, dan bahkan sedikit terkejut, ternyata Raja Dewa Yueyin memiliki murid. Dia selalu berpikir bahwa Raja Dewa Yueyin adalah seorang yatim piatu. Dalam hati saya meremehkan penghinaan. Tetapi prestise kaisar yang dipancarkan oleh sosok yang diselimuti bulan ini tidak diragukan lagi. Arogansi dingin dan dingin, dibandingkan dengan Xiao Yu, lebih menggigit. Tetapi Qin Yichan juga merasa bahwa Xiao Yu pantas menerima sinar kekuatan dari Dewa Bulan ketiga, dan cahaya bulan yang ditutupi oleh keduanya mengandung napas dingin selama ribuan hari. Qin Yichan telah mendengar nama murid Raja Dewa Yueyin, yang disebut Yue Gaoge, yang tampaknya memiliki rahmat untuk menyanyikan sebuah lagu di bawah bulan. Yue Gaoge juga seperti namanya, dan cahaya bulan memicu kesucian dan kehalusannya, dan keanggunan dan sikap acuh tak acuh yang diproklamirkan sendiri yang konsisten dengan keanggunan juga tampak sangat mulia. Qin Yichan sedikit menyipitkan matanya, meskipun dia berani meludahi Raja Dewa Yueyin. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Yan Wang sangat sulit untuk mengirim hantu kecil itu. Bagaimanapun, para murid Raja Dewa Yueyin tidak terikat oleh akta surga. Ada juga dua sosok yang diselimuti cahaya bulan di samping Yue Gaoge. Napas mereka luar biasa, dan keduanya mewakili warisan Raja Dewa Yueyin. Dapat dilihat bahwa Raja Dewa Yueyin sekarang telah memalsukan dendam dengan Bai Guanxing dan bahkan Qin Yichan. Faktanya, Liang Xi ini dapat ditelusuri kembali ke usia yang sangat tua. Saat itulah Raja Dewa Yueyin ingin menelan roh bulan ketiga. Dalam keputusasaan, Yuling hanya bisa hidup dalam ras manusia, dan ada juga peri kemudian perubahan. Bukannya Raja Dewa Bulan Yin tidak meminta kekuatan Dewa Bulan ketiga, tetapi hasilnya bisa dibayangkan. Jadi keluhan ini sebenarnya sudah ada sejak lama.